Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja Thomas Lembong ya, penulis pidato ya, Jokowi yang kini dukung Anies Caimin ya. Luar biasa begitu kan ya, di satu sisi sebagai pengusaha begitu kan, di satu sisi ya sebagai penulis pidato Jokowi begitu kan. Kenapa sih ya? Kenapa gabung kepada Anies Baswedan? Karena mungkin tidak satu visi dan misi dengan Pak Jokowi begitu kan ya. Dan pada akhirnya ya dia bergabung kepada Anies Baswedan menjadi Gold Captain di situ begitu ya. Ya inilah punya pengalaman dalam ekonomi, bagaimana ekonomi kita begitu kan ya. Terus bagaimana dengan orang yang kemudian menjadi teknokrat di situ begitu kan. Itulah yang dilihat oleh Kapten Anies Baswedan di situ begitu kan. Di berbagai lini begitu kan sudah sudah dilakukan begitu kan ya oleh tim Anies Baswedan di situ ini. Thomas Lempong ya, penulis pidato Jokowi yang kini dukung Anies Caimin. Ini menjadi potensi kemenangan Anies Baswedan dan menambah kekuatan Anies Baswedan. Saya kira ini kuat luar biasa begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dia sudah berpengalaman ya dalam dunia politik yang ada di Indonesia begitu. Ya kita lihat saja. Thomas Lempong ini sangat luar biasa begitu kan ya. 3 menteri yang di reshuffle semua orang bersih anti korupsi ya. Dia tahu mana yang amburadul alias nggak sesuai dengan omongan dengan kenyataan, makanya beliau gabung kepada perubahan ya. Maka di sini langkah gaungkan ke perubahan kita begitu kan ya. Kalau masyarakat kita, bangsa kita kalau ingin berubah ya, tatanan kita, hukum kita, ekonomi kita semakin sejahtera, pilihlah Anies Baswedan begitu kan di koalisi perubahan itu begitu ya. Bahkan orang-orang cerdas pasti akan bergabung dengan orang-orang yang cerdas pula begitu kan ya. Bahkan ya mungkin beliau sangat jengkel dengan kebodohan Mukidi. Karena tahu kualitas pelongoknya menurun ke Anies ya, haram konstitusi ya, anak haram konstitusi. Wah, luar biasa kritikannya begitu. Beliau ini yang di sebuah forum di Amerika menjadi saksi betapa kocak dan tidak berwibawanya ya, kosongnya seorang presiden. Meminta menjawab pertanyaan dengan narasi I want to test ya my ministry, sama sekali tidak mencerminkan seorang leader ya presiden itu. Ya iyalah begitu kan. Jadi kalau pelongok sana sini tidak tahu bahasa Inggris begitu kan, seharusnya kan dipersiapkan sejak awal mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya saya kira bahwa ada perdebatan yang kemudian begitu kan ya. Mengapa seorang presiden itu harus kuat begitu? Ya di satu sisi seperti ini begitu kan. Bagaimana diplomasi yang kuat kepada orang-orang luar negeri begitu kan di luar sana begitu kan. Karena yang kita hadapi globalisasi yang sangat luar biasa hari ini. Tantangannya sangat luar biasa begitu kan ya. Maka butuh presiden yang loyal, butuh presiden perubahan kepada bangsa kita. Butuh presiden yang bisa mensejahterakan rakyat kita dan pro rakyat. Jalan satu-satunya yaitu adalah Anies Baswedan kalau menurut saya begitu kan ya. Bahkan ya pantas saja sekarang ini ada yang jarang pidato ya, sekalian pidato nggak jelas ya juntrungnya. Orang-orang pinter ya orang bersih insya Allah dukung amin katanya ya. Kita mendukung siapa itu adalah cermin ya bagi diri kita sendiri. Next ya Mukidi Rezem Bobrok katanya ya. Ini komentar-komentar netizen begitu loh. Agak ngeri begitu kan ya komentar-komentar mereka begitu. Jadi saya yakin bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya. Kalau didasari dengan hati, niat, tulus begitu kan. Untuk mengabdi kepada bangsa kita insya Allah ya. Ada kemajuan ya. Ada yang pro terhadap rakyat, insya Allah itu akan menang begitu. Kita lihat saja. Karena kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi coba bayangkan begitu kan. Lihat saja bagaimana Pak Ganjar sudah nempel kepada Pak Jokowi begitu kan ya. Walaupun sekarang sudah berseteru begitu kan. Pak Prabowo juga sama mereka begitu kan. Replika dari Pak Jokowi begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya jalan satu-satunya yang bukan dari kalangan politisi, ya, bukan dari kalangan penguasa, yaitu adalah Anies Baswedan mereka begitu kan. Rakyat berangkat dari rakyat kecil dan sebagainya begitu. Jadi artinya menurut saya pribadi itulah yang seharusnya kita pilih begitu. Bahkan Thomas Lembong penulis pidato Jokowi yang kini dukung Anies Baswedan ya. Pengusaha ternama Thomas ya terima begitu kan ya. Maaf. Bahkan ini ada iklan ini.
Bahkan pengusaha ternama Thomas Yatrikasih Lempong atau Tom Lempong resmi ditunjuk menjadi salah satu co-kapten dalam tim pemenangan ya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Namanya juga diumumkan oleh Anies Baswedan ya, dan 11 co-kapten lainnya akan membantu kerja Ketua tim Anies Baswedan ya, Marsikal Madya TNI Purnama Muhammad Syauqi Aladrus. Co-kapten yang berikutnya adalah Bapak Thomas Trikasih Lempong. Beliau adalah ekonom senior dari Indonesia, lulusan dari Universitas Harvard Amerika. Kata Anies, dia mengumumkan daftar tim pemenangan nasional. Bahkan di satu sisi seorang profesional ya yang banyak ya malang melintang di dunia investasi, perbankan dalam negeri dan luar negeri, sempat menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016, juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Bahkan ya Tom lahir pada 4 Mei ya, Maret ya 1971, meraih gelar sarjananya di Universitas Harvard ya pada 1994 ya dengan gelar ya Bachelor of Art ya di bidang arsitektur dan tata kelola. Ini luar biasa begitu kan ya. Tidak hanya pengusaha, mereka begitu juga bagaimana ruang ya, tata ruang di situ begitu kan ya. Itu bisa sebagai arsitek untuk kemajuan bangsa kita ya. Terutama ya dalam kemajemukan yang ada di ibu kota, terus kemudian di seluruh masyarakat bisa tertata bagaimana ruang-ruang lingkup itu begitu kan, semakin keren di situ begitu. Lihat saja kita begitu di ibu kota Jakarta begitu kan ya. Dengan adanya Anies Baswedan ya semuanya ditata rapi di situ begitu. Baik ya. Terus kemudian di berbagai daerah juga baik begitu kan, ketika mungkin ya ketika Anies Baswedan menjadi presiden, insya Allah tata ruang, peletakan dan arsitek yang ada di daerah-daerah itu ya semakin maju. Mulai di jalanan ya, ada ekopark, ada taman begitu di situ begitu, itu sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan di satu sisi Tom lahir ya setelah lulus ya bekerja di divisi eksekutan Morgan Stanley ya di New York dan Singapura ya pada tahun 1995, dan kemudian menjadi banker investasi ya. Bahkan jejak karir Tom mentereng ya, Tom bekerja di Deutsche Bank ya di Jakarta periode 1998 sampai 1999. Tugasnya mengerjakan rekapitalisasi ya dan margin Bank Bumi Daya, Bank Eksim dan Bank Dagang Negara dan Bank ya Bapindo menjadi Bank Mandiri. Bahkan ia pun ya sempat menjadi vice ya presiden dan kepala divisi penanggung jawab ya restorasi dan penyelesaian kewajiban ya Salim Group kepada negara akibat Bank BCA runtuh pada krisis moneter tahun 98 ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan, dari pengalamannya begitu kan, dari ekonomi kita, dari dalam segi ekonomi begitu kan, mereka tidak bisa diragukan lagi begitu kan ya. Karena mengapa sih Anies Baswedan memilih diri kalangan teknokrat? Karena pada hakikatnya orang-orang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk kemajuan bangsa kita, mensejahterakan bangsa kita begitu kan, dengan segudang pengalaman, bukan di kalangan politisi begitu kan. Lihat saja dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo begitu kan, ada yang di kalangan politisi di situ begitu kan. Ya kita lihat saja kepercayaan, trust di masyarakat kalau di kalangan politisi ya itu aja. Walaupun dia terkenal, tapi kalau di kalangan politisi mana mungkin masyarakat percaya begitu kan. Kita lihat saja realitasnya di kalangan politisi itu sudah banyak ya, selain banyak janji terhadap masyarakat ya, apalagi kalau menjadi ketua tim di situ begitu ya, semakin kacau begitu kan ya, semakin tidak begitu dipercaya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini ya, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.